Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita kembali berjumpa di Renungan HKBP Sutoyo, Sabtu 6 Juni 2026. Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kita nafas kehidupan dan bisa menikmati berkat Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa, bersyukur, dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Demikian bunyinya, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Dalam bahasa Batak, jadi lehonokuma tunasida roha sisanggujur jala suatonokku todi naibaru tu bagasan ate-ate nasida jala paholangokku maroha batu sian daging nasida jala lehonokku ma tu nasida roha sibuk songonima sahatnam. Amang inang Nabi Yehezkiel mengalami kesulitan melayani bangsa Israel disebabkan sikap pemberontakan dan penyembahan kepada berhala yang rutin mereka lakukan hingga bangsa Israel dibuang ke Babel. Selama pembuangan ini, bangsa Israel kehilangan bait Allah, tanah air, dan kebangsaan mereka. Hal ini menyebabkan situasi yang sangat mencekam dan tanpa harapan yang pasti. Dalam situasi tersebut, Allah hadir dan berjanji memulihkan keadaan bangsa Israel, baik hati dan situasi bangsa tersebut. Akar utama penyebab situasi tersebut adalah hati yang menjauh dari Allah dan beralih ke Allah lain. Allah lebih dulu mengubah hati mereka yang jauh dari Allah dan kembali dekat dan taat kepada Allah. Hati yang lain diubah menjadi hati yang baru, dituntun oleh roh yang baru. Roh yang baru mengubah perilaku bangsa Israel dan bertransformasi menjadi taat sepenuhnya kepada Allah. Perubahan hati yang keras, yang tidak mau menerima teguran Allah, sudah dipulihkan dengan pertobatan dan mau melakukan perintah Tuhan. Amang inang dan saudara terkasih, di saat kita tidak mau menerima teguran dari Allah karena kita bertahan kepada hati yang keras, hingga tidak mau mendengar perintah Allah dan tidak mau mengasihi, cemburu, iri dan dengki, marah, dendam, dan kepada sesama saudara. Ingatlah firman Tuhan mengatakan itu tandanya kita masih menghidupi hati yang jauh dari Tuhan. Marilah datang kepada Tuhan. Dia mampu mengubah hati yang lain dan memulihkan keadaan kita yang tidak baik menjadi indah. Luka batin, kegagalan, kesedihan, dan sebagainya akan diubah menjadi hati yang lembut, taat, dan mengasihi kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekeliling kita. Perubahan ini tentunya bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada saya, Bapak, Ibu, dan kita, sehingga kita mampu bertransformasi. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah bertransformasilah di dalam Tuhan. Hati yang beku, batu keras, jadi lembut di dalam Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan
atas anugerah kehidupan yang kami rasakan pada hari ini. Kami bisa menikmati berkat Tuhan yang selalu baru. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami yang layak dipuji dan disembah. Tuhan, apabila selama ini ada hati kami yang belum mau dibentuk oleh Engkau, dan kami masih mengeraskan hati kami untuk tidak mau menerima, memaafkan orang lain. Karenanya Tuhan, di hari ini kami memohon kiranya hati tersebut berubah menjadi hati yang baru, hati yang lembut, yang mau dibentuk oleh Tuhan dan mau mengasihi sesama manusia. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang hari ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Berilah umur yang panjang disertai dengan kesehatan yang baik, dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, di hari ini apapun pekerjaan yang baik yang dilakukan seluruh jemaat-Mu, baik yang dilakukan di rumah, di perusahaan, di tempat bekerja, di pinggir jalan, di pasar, dimanapun Tuhan, kami memohon mampukan kami melakukan segala tanggung jawab kami dengan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan dan berjalan di dalam firman Tuhan. Hingga apapun itu Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur dan bertanggung jawab melakukan segala aktivitas kami dengan anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kami yang bersekolah, yang berkuliah, yang bekerja, yang jauh maupun dekat dari kami. Berikanlah hati kami, anak-anak kami ini Tuhan, untuk memiliki hati yang takut akan Engkau, yang mencintai Engkau, dan mau belajar dan senantiasa mengasah kemampuannya, sehingga hidup mereka menjadi berguna bagi dirinya, bagi Tuhan, dan bagi banyak orang. Tuhan, anak-anak Tuhan yang sakit, yang tergeletak di rumah sakit, maupun proses perawatan di rumah, tolong Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan kesembuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak berdaya karena berbagai-bagai pergumulan begitu berat, tolong Tuhan, Engkaulah yang mengangkat, memampukan mereka, sehingga mereka mampu berjalan melewati ke gunung-gunung kesusahan. Engkau hiburkanlah yang berduka cita. Kiranya air mata mereka berubah menjadi sukacita. Berkatilah pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Semua mereka bisa berjalan, melakukan aktivitasnya, tanggung jawabnya Tuhan, dengan berjalan di dalam kejujuran dan takut akan Engkau. Biarlah segala tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan, mereka lebih dulu mempertanggungjawabkannya kepada Engkau, hingga menjadi anak Tuhan, pemimpin yang berguna bagi masyarakat Indonesia. Urapilah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur kepadamu. Dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita milikilah hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Percayalah, hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Shalom. You